Tapi juga kita pengen mengenang dulu Mhm. bagaimana sosok seorang Paus Fransiskus yang ketika semasa hidupnya meninggalkan begitu banyak kenangan dan juga pesan buat kita semua begitu ya. Kita akan ngobrol banyak nih sama perwakilan dari Keuskupan Agung Jakarta. Ada Wakil Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta Romo Ulun alias Thomas Ulun Ismoyo yang berhasil kita datangkan lewat Zoom sore ini ke Detik Sore. Selamat sore Romo. Selamat sore, suara saya jelas kah? Jelas Sudah jelas Romo, Romo. Terima aman kasih Romo. banyak waktunya di tengah-tengah kesibukan hari Selasa sore ini menyempatkan waktu untuk mengobrol bersama dengan kita di Detik Sore Romo. Terima kasih. Romo, kita Sama-sama. pengen dengar dong cerita dari Romo soal sosok Sri Paus begitu yang baru saja meninggalkan kita semua. Seperti apa sosok Sri Paus di mata umat Katolik, kemudian juga legasi apa yang ditinggalkan yang paling diingat sama Romo sendiri pribadi? Sosok yang penuh kejutan pertama-tama. Kejutan? Pertama-tama penuh kejutan. Ketika tahun 2013 dia terpilih sebagai paus, tidak ada yang memperhitungkannya. Gitu. Karena dia berasal dari Amerika Selatan, ya. lalu kemudian seorang Jesuit, salah satu ordo dalam gereja Katolik, tapi ternyata terpilih gitu ya. Dan kejutannya itu dibuat juga ketika langsung di hari pemilihannya, dia pakai jubah putih yang biasa, lalu kemudian menyapa umatnya dengan kata-kata selamat malam. Itu aneh sekali buat seorang paus menyapa umatnya dengan kata-kata selamat malam. Harusnya apa Romo? Jadi pertama-tama kan ya, dengan doa ataupun dengan yang namanya para konklav mengatakan apa, ataupun sapaan khas gereja Katolik yang ada dalam mata ibadah kita. Gitu ya. Jadi kejutan pertama-tama bagaimana dia terpilih jadi paus, dan sosok ini penuh kejutan dalam banyak hal. Gitu ya. Preferensinya, nilainya juga luar biasa. Artinya sosoknya sangat kejutan itu karena ini ya Romo ya, cair banget gitu ya, nggak seprotokol paus-paus sebelumnya mungkin ya, itu tangkapan kita Romo, seperti itu kah? Ya, salah satunya seperti itu, biar bisa kita lihat ketika dia berkunjung ke Indonesia, dia protokoler itu ya dari simplicity menghasilkan complexity gitu. Misalnya sederhana bagaimana dia tidak mau pakai mobil anti peluru, tidak mau mobil dengan kaca gelap, lalu mau mobilnya berjalan pelan sehingga dia mau kapan menentukan bisa menyapa umat. Ini antara spontanitas serta genuisitas, otentisitas yang buat saya luar biasa. Jadi protokolernya itu ya memang menyesuaikan, dalam arti protokoler itu kan mengabdi kepada sebuah kepentingan, dan kepentingannya itu yang paling penting bukan protokolernya, yang paling penting adalah kepentingannya. Di sini seorang pemimpin mau menyapa umatnya, mau dekat dengan umatnya. Demikian juga ketika dia di Roma, saya baru mendengar ketika perjumpaan dengan para uskup, pimpinan gereja Katolik wilayah-wilayah tertentu, biasanya tuh uskup dikumpulkan di ruangan, lalu kemudian paus datang dan semua orang berdiri, tepuk tangan begitu loh. Tapi enggak, Paus Fransiskus dia jalan, nenteng tas sendiri, datang ke ruangan, nyalamin mereka satu persatu, naik lift bersama-sama, lebih memposisikan diri sebagai teman. Baik, Romo, dari kunjungan terakhir Paus ke Indonesia ini yang tentunya juga menjadi salah satu kenang-kenangan terindah juga untuk umat di Indonesia juga. Apa sebetulnya pesan terbesar yang Paus sampaikan, terutama juga untuk umat-umatnya yang ada di Indonesia gitu? Pas kunjungan bulan September yang lalu itu pesannya sederhana, dirangkum dalam moto perjalanan Paus ke Indonesia, faith, fraternity, and compassion. Jadi intisarinya adalah orang tuh beriman. Orang semakin beriman harusnya semakin bersaudara. Jadi iman tuh membuat kita hidup bisa selaras dengan saudara-saudara kita, bisa bersaudara dengan semua orang. Dan sikap bersaudara itu efeknya adalah yang namanya berbela rasa, compassion, terutama kepada saudara-saudara kita yang bukan yang lemah, yang tersingkirkan, saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian lebih. Jadi iman itu bukan dalam tataran hanya rohani, hubungan saya dengan Tuhan, tapi iman berbuah pada yang namanya kebaikan dalam persaudaraan dan juga dalam cinta kasih ataupun bela rasa kepada sama.
Dan kemudian akhirnya Paus Fransiskus dalam kunjungannya di Indonesia, dia memilih untuk datang ke gereja katedral dan juga ke Masjid Istiqlal yang punya nilai historis di Indonesia sebagai sebuah simbol yang berbicara mengenai makna kebajemukan, makna toleransi, makna persaudaraan, dan di Istiqlal dia itu mendeklarasikan bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, deklarasi Istiqlal yang bertuju agama meneguhkan kemanusiaan. Jadi Paus Fransiskus mengingatkan kembali sapaannya bahwa agama itu adalah untuk membuat kemanusiaan menjadi semakin baik, dan dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Kalau kepanjangan saya khotbah nanti, tapi kurang lebih seperti itu. Benar Romo, tidak seharusnya agama justru malah jadi ini ya alat untuk memecah belah antar umat begitu. Justru agama ada untuk bisa menjadi sebuah pemersatu begitu. Kalau soal ini Romo, tanpa mengurangi rasa berkabung kita atas kepergian Bapak Paus, untuk apa yang terjadi di Basilika kita pengen tahu Romo, gambarannya setelah misalnya pengumuman begitu ya, Paus meninggal dunia, apa saja rentetan acara hingga nanti akhirnya dilakukan konklav Romo biasanya? Kami masih menunggu konfirmasi resmi dari Vatikan mengenai tanggal pemakaman Paus Fransiskus. Karena pemakamannya itu kan maksimal 9 hari sejak ia wafat. Oke. Jadi mungkin paling telat dimakamkan tanggal 30, tapi ada berita bahwa dia akan dimakamkan entah hari Minggu, entah hari Sabtu, yang adalah lebih awal. Alias hanya 5 hari dari masa berkabung. Di masa ritualnya sudah dijalankan, pintu kamarnya sudah di-seal itu apa ya? Digembok, ya. Dikunci, lalu kemudian sudah ada deklarasi pernyataan kematiannya, juga sudah ada pernyataan deklarasi sebab kematiannya dari dokter tim Vatikan, yaitu karena stroke, lalu kemudian dalam bahasa Inggris ada gangguan pernafasan dan juga irreversible cardiac, apa istilahnya, yang kalau ada kata kardio kan lebih ke arah jantung juga. Jadi itu sudah disampaikan oleh Vatikan tadi, sebab-sebab kematiannya. Hari ini, pagi ini jam 9 waktu Roma, Dewan Kardinal akan berkumpul menentukan tanggal pemakamannya. Nah, Paus Fransiskus dalam tradisi itu dimakamkan banyakkan di Basilika Santo Petrus, Basilika yang terbesar, tapi sesuai wasiat dari Paus Fransiskus, dia meminta dimakamkan di Basilika Maria Maggiore. Itu ada 4 basilika utama di kota Roma. 4 yang paling besar, salah satunya adalah Basilika Maria Maggiore, Mary the Major bahasa Inggrisnya, Maria yang Agung. Dia akan dimakamkan seperti itu dengan tata cara yang amat sangat sederhana, sesuai dengan pembaharuan yang ia buat, pembaharuan mengenai tata ibadah pemakaman Paus yang dia revisi di tahun lalu atau 2 tahun sebelumnya, mengenai namanya peti kayu yang amat sangat sederhana dan lain sebagainya. Karena dia mau melihat, mau orang memandang dia itu bukan sebagai pemimpin yang punya power, tapi sebagai murid Tuhan. Baik. Dan orang yang berdamai. Lalu sesudah pemakaman, sehari atau sesudahnya, sampai dengan hari ke-15 sesudah kematiannya, para kardinal berkumpul akan melaksanakan konklav di Kapel Sistina. Para kardinal itu ada sekitar 200-an, tapi yang memiliki hak pilih dan yang namanya hak dipilih itu ada sekitar 120-an. Angka pastinya saya roughly sekitar 120-an. Termasuk salah satu kardinal dari Indonesia, Uskup Agung Jakarta. Juga akan ikut memilih nanti ya Romo ya? Juga akan ikut memilih dan berkesempatan untuk dipilih gitu ya. Baik. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita lihat kejutan apa yang akan terjadi. Kita yakin dan percaya dalam tradisi iman Kristen, tradisi kami, itu kan Roh Kudus berkarya, Tuhan berkarya melalui berbagai macam cara, juga berbagai macam kejutan. Harapannya dari saya pribadi lah, semoga Paus yang akan menggantikan Paus Fransiskus juga dapat meneruskan semangat nilai-nilai yang dimiliki oleh Paus Fransiskus, kemanusiaan, lalu kemudian kerendahan hati, lalu kemudian keperdamaian. Dia konsisten meneruskan perdamaian tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu rangkaian acaranya. Sampai yang teman-teman tahu kan pasti kan menunggu asap hitam dan asap putih gitu ya. Jadi kalau asap putih akan disampaikan Paus baru sudah terpilih. Jadi mudah-mudahan dengan semua proses acara, mudah-mudahan minggu kedua
ataupun minggu pertama bulan Mei, akhir pertama bulan Mei kita sudah Sudah memiliki, ada paus baru? umat Katolik sudah memiliki paus yang baru. Oke, berarti estimasinya kalau misalnya itu bisa dimulai akhir bulan ini begitu ya konklavnya, di minggu pertama atau minggu kedua konklavnya sudah selesai dan punya paus baru gitu ya Romo ya? Baik. Nah, ini juga terkait kita yang masih berkabung, terutama juga untuk masyarakat Jakarta gitu. Apakah di Keuskupan Agung Jakarta atau mungkin di Katedral Jakarta juga ada rangkaian kegiatan gitu untuk mengenang dan juga ya untuk berkabung bersama mengenang Paus Fransiskus, Romo? Hari Kamis mendatang akan ada misa yang dipimpin oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Piero Bioppo, jam 6 sore. Misa khusus requiem, misa untuk mengenangkan arwah dalam bahasa kami, berdoa bersama-sama untuk kedamaian jiwa Paus Fransiskus dan mengenang semua kebaikannya. Jadi berdoa untuk kedamaian jiwanya dan semoga semua kebaikan yang ia buat dapat diteruskan oleh umat Katolik. Itu di gereja katedral. Lalu Keuskupan Agung Jakarta sudah merilis surat edaran kepada gereja-gereja Katolik di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, Jakarta, Tangerang, dan Bekasi untuk mengadakan misa yang sama, perayaan Ekaristi kenangan akan arwah, juga di hari yang dan jam sama, tetap yang namanya menyesuaikan dengan kondisi paroki. Jadi ada paroki gereja yang mengadakan kemarin, ada yang mengadakan, ada yang mengatakan nanti malam ataupun besok, tentu saya disesuaikan dengan yang namanya kondisi paroki masing-masing. Jadi kami juga mengajak dalam umat Jakarta untuk umat-umat di lingkungan, umat-umat dalam lapisan akar rumput untuk juga berdoa dengan cara yang bisa mereka pilih, devosi ataupun kegiatan doa yang bisa mereka pilih, seperti itu. Baik Romo, dan kembali lagi bicara soal sosok Paus Fransiskus, Romo, soal kesederhanaan beliau gitu ya, yang kerap kali atau selalu menjadi sorotan utama begitu oleh banyak orang termasuk pemimpin-pemimpin di seluruh dunia. Boleh digambarkan nggak Romo, seperti apa sebenarnya soal kesederhanaan yang dijalankan oleh Paus Fransiskus? Mungkin bisa digambarkan harusnya dapat fasilitasnya apa, kemudian Paus memilih untuk seperti apa begitu Romo. Termasuk kemarin yang ketika datang ke Indonesia hanya pakai mobil Innova doang Iya, gitu sederhana ya. gitu Sangat ya. sederhana. Iya, dia menolak menggunakan mobil yang mewah. Di Vatikan dulu mobilnya itu Ford, mobil sedan kecil. Harusnya apa Romo? Kan harusnya standarnya ya. Harusnya apa biasanya? Standar protokolnya? Standar protokolnya atau biasanya seperti apa Romo? Standar protokol memang ditentukan oleh Paus sendiri, tapi dia ya pasti kepala negara kan punya level tertentu untuk yang namanya mobil yang dikendarai kan. Tapi Paus memilih mobil yang sederhana, kecil, Ford, lalu kemudian ketika dia datang ke Indonesia dia menolak mobil-mobil yang mewah, memilih mobil yang sederhana yang digunakan oleh umat dan rakyat pada umumnya gitu ya. Kesederhanaannya misalnya pilihan mobil yang akan digunakan. Lalu bajunya sederhana, jam tangannya ketika di Indonesia kan berkunjungan, teman-teman media melihat jam tangannya seperti apa, harganya kisaran harga berapa juga kelihatan, bahkan sudah mulai dijual sesudah Paus Fransiskus pulang ke Italia, ramailah di namanya toko-toko online. Iya, sampai sold out Romo di e-commerce. Karena pengen samaan. Pada laku gitu ya mengenai jamnya. Lalu kemudian ya itulah pilihan kesederhanaan. Dia pakai sepatu yang sama dengan kita semua, sepatu warna hitam. Harusnya Paus tuh sepatunya entah merah entah putih gitu ya. Banyak sederhana. Jadi buat saya itu adalah pilihan-pilihan, adalah hasil sebuah yang namanya pengalaman akan Allah. Dan juga pengalaman akan Allah itu membuat dia dengan kesederhanaannya bisa dekat dengan semua orang. Jadi he is one of us gitu ya. Baik. Gak ada bersama-sama dengan kita. Jadi kesederhanaannya luar biasa. Sekali lagi ke Indonesia dia mobil seperti itu, nggak mau mobil kamuflase. Termasuk rumah juga ya Romo ya? Rumah tempat kediaman di Basilika? Dia tidak tinggal di Istana Kepausan, ada Istana Kepausan di mana paus-paus bisa tinggal. Tapi dia memilih namanya di apartemen Casa Santa Marta yang adalah rumah buat uskup dan biasa sekali, sederhana sekali. Dia dengan gerakannya tersebut mendobrak
ataupun memberikan inspirasi kepada para pemimpin, setidaknya pemimpin gereja Katolik yang kami rasa, untuk yang namanya menjadi pribadi-pribadi yang sederhana, dan akhirnya itu membuatnya dekat tanpa sekat dengan banyak orang. Baik, dekat dan tanpa sekat dengan banyak orang. Untuk yang selanjutnya, Romo, ini Paus Fransiskus sudah memasang standar yang cukup tinggi gitu ya soal kesederhanaan. Untuk selanjutnya, sosok seperti apa yang diinginkan sebagai pemimpin umat Katolik selanjutnya, Romo? Dari saya pribadi nih maksudnya? Dari Romo pribadi juga boleh. Kalau dari saya pribadi ya sosok yang bisa melanjutkan legacy dari Paus Fransiskus yang terus-menerus lantang menyuarakan perdamaian, yang juga mengajak para pemimpin dunia untuk memperhatikan lingkungan hidup, bukan hanya memperhatikan keuntungan ekonomi, bukan hanya mempertimbangkan kebaikan kelompoknya, tapi juga menunjukkan bagaimana alam itu ya sekarang kan bukan lagi global warming tapi global boiling. Dan Paus Fransiskus dalam 2 suratnya itu Laudato Si dan Laudato Deum juga memperjuangkan yang namanya marilah kita lihat kembali yang namanya bumi yang dalam tanda kutip dirusak oleh banyak yang namanya bisnis ataupun negara-negara yang ataupun bukan negara ya, pihak yang tidak bertanggung jawab yang eksploratif. Gitu. Jadi saya merasa Paus yang saya harapkan adalah Paus yang terus menyuarakan, menggemakan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kepedulian kepada alam, nilai-nilai perdamaian, option kepada yang miskin, siapapun dia, dan juga Paus yang akhirnya bisa dekat dengan semua orang, baik di dalam gereja Katolik maupun keluar, pemimpin-pemimpin agama, dan juga pemimpin negara. Paus Fransiskus menjadi sahabat banyak orang, dia enteng, bersahabat dengan banyak orang, dan mudah-mudahan itu bisa terus dilanjutkan oleh beliau, oleh calon penggantinya. Baik, jadi legasi-legasi yang baik itu diharapkan bisa terus diteruskan gitu ya bagi seluruh umat di dunia. Romo, berarti Kardinal Ignatius saat ini sudah bertolak ke Roma kah atau seperti apa? Belum. Oke, baik. Tadi saya masih menemani dia minum teh. Baik. Ada rencana kapan gitu Romo bertolak ke Romanya? Kami masih menunggu berita dari Vatikan kapan konklaf dimulai. Seandainya konklaf dimulai hari Senin ataupun Selasa, dia akan bertolak ke Roma 2 hari sebelumnya. Oh, baik. Mungkin rencananya Sabtu ini gitu ya, ataupun hari sebelumnya. Gitu. Baik Romo, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Romo. Terima kasih waktunya Romo, selamat sore. Terima kasih.